Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke WH Channel. Hari ini kita akan bahas tentang eksponen dan logaritma. Tapi yang kita bahas hari ini adalah eksponen saja. Nanti logaritmanya ada dalam video yang selanjutnya. Nah, eksponen dan logaritma ini adalah materi pertemuan pertama untuk matematika peminatan di SMA dan MA. Kemudian materi pertama untuk matematika di SMK. Oke, kita langsung saja masuk ke eksponen. Nah, eksponen ini dapat di SMP atau MTS. Bagi yang MTS ini kelas 9, namanya adalah bilangan berpangkat. Ya, hampir mirip, bahkan mungkin sama, cuma sini ada perluasannya saja, beberapa tambahan untuk soal-soal dan untuk bentuk-bentuk akar dan yang lain-lain. Nah, di sini yang pertama kita bahas adalah pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif ini artinya pangkat bulat yang positif. Ya. Nah, di sini kita punya untuk A elemen bilangan real dan N elemen bilangan bulat, maka berlaku A pangkat N itu akan sama dengan A kali A sampai dengan sebanyak N faktor. Artinya berapa jumlah N ini, sebanyak itulah perkaliannya. Nah, kita sering keliru, kebanyakan orang sering keliru. Kayak contoh 2 pangkat 3, mereka jawab kadang-kadang 6. Kenapa 6? Karena 2 dikalikan dengan 3 ini salah. Ya, yang benar 2 pangkat 3 ini akan sama dengan 2 kali 2 sebanyak 3 kali atau 3 faktor. Berarti bukan 6, tapi jawabannya adalah 2 kali 2 4 kali 2 adalah 8. Nah, ini disebut sebagai pangkat bulat positif. Nah, kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya kalau ada pangkat bulat positif berarti pasti ada pangkat bulat yang negatif. Ya. Oke, kita lanjut yang kedua, itu adalah pangkat bulat negatif. Kalau pangkat bulat negatif ini bunyi seperti ini. Jika kita memiliki A elemen bilangan real dengan A ini tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat negatif N ini akan sama dengan 1 per A pangkat N. Ingat, hanya tidak boleh 0, karena matematika sangat mengharamkan membagi dengan 0. Nah, apa maksudnya? Berarti kalau ada pangkat yang negatif, itu kita jadikan dia pecahan atau seper. Kemudian pangkatnya akan menjadi positif. Misal kita punya 2 pangkat negatif 3. Ini akan menjadi pangkat positif jika dia akan diubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Tadi 2 pangkat 3 adalah 8. Berarti 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 8. Demikian pula kalau kita punya 3 pangkat min 5 atau min 2 misalnya. Ya, berarti ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 adalah 9, berarti 1 per 9. Seperti itu. Itu artinya pangkat bulat yang negatif. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita bahas setelah pangkat tadi pangkat bulat positif, kemudian yang ini pangkat bulat negatif. Sekarang kita bahas yang ketiga, itu adalah pangkat 0. Iya, pangkat 0. Nah, pangkat 0 ini maksudnya seperti apa? Suatu bilangan A elemen bilangan real dengan A tidak boleh sama dengan 0, maka A pangkat 0 itu pasti sama dengan 1. Ini artinya adalah semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya wajib adalah 1. 2 pangkat 0, 1. 7 pangkat 0, 1. Minus 5 pangkat 0, 1. 1542 pangkat 0, ini juga pasti sama dengan 1. Berapapun pangkat 0 adalah 1 kecuali 0, karena definisinya A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan bahas yang namanya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat atau sifat-sifat eksponensial. Seperti halnya manusia, eksponen juga memiliki sifat-sifat. Ya, ini dapat juga mungkin di SMP kalau bagi yang SMP atau di MTS bagi yang MTS. Nah, sifat-sifat eksponen atau sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini di sini ada 5. Yang sering kita gunakan ada 5. Ya, yang pertama, A
pangkat M dikali A pangkat N ini sama dengan A pangkat M plus N. Ya, tadi saya lupa di awal. Jika ada bilangan berpangkat A pangkat M, maka A ini disebut sebagai basis atau bilangan pokok. Kemudian yang M ini disebut sebagai eksponen atau pangkat. Ya, apa maksud A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N? Suatu bilangan berpangkat, jika basisnya sama, dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Misal, kita punya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 misalnya. Ini kan basisnya sama. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Karena basisnya sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Tuh. Dia akan menjadi 2 pangkat 5. Seperti itu. Misal ada lagi. P pangkat 2 dikali P pangkat 3. Maka dia akan menjadi P pangkat 2 tambah 3, yaitu P pangkat 5. Karena di sini sama-sama P. Kalau ada M pangkat 2 dikali N pangkat 3, boleh nggak? Ini nggak boleh, karena basisnya tidak sama. Ini harus dibiarkan seperti ini, nggak bisa diapa-apakan. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Nah, kalau tadi dikali, sekarang ada yang dibagi. Kalau misalkan ada A pangkat M dibagi A pangkat N, kalau tadi dikali dia menjadi tambah, kalau dibagi dia menjadi kurang. Yang penting syaratnya basisnya harus sama, kemudian basisnya tidak boleh 0. Contoh kayak tadi, kita punya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Karena ini basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Maka dia akan menjadi 2 pangkat 5 kurang 3, yaitu 2 pangkat 2. Kemudian kita punya lagi P pangkat 7 dibagi P pangkat 4. Sama-sama P, berarti dia akan menjadi P pangkat 7 kurang 4. Karena dibagi, dia akan menjadi P pangkat 3. Seperti itu. Ya, ini sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga. Nah, kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M kali N. Kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya itu dikalikan. Misal, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, maka dia akan menjadi 2 pangkat 3 kali 4, atau sama dengan 2 pangkat 12. Seperti itu. Misalnya ada lagi, P pangkat 3 saya hapus dulu. P pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 misalnya, maka dia akan menjadi P pangkat 3 kali 2, atau sama dengan P pangkat 6. Ya, ini adalah sifat yang ketiga. Kemudian selanjutnya, sifat yang keempat. Nah, A kali B pangkat M, jika ada bilangan berpangkat, jika ada perkalian, kemudian perkalian itu dipangkatkan, maka masing-masing dari bilangan yang dikalikan itu, pangkatnya adalah yang dipangkat tadi. Misalnya, 2 kali 3 pangkat 4. Ini akan sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Masing-masing dipangkatkan dengan pangkat yang tadi. Kalau misal ada lagi, P kali Q pangkat 2. Berarti dia akan menjadi P pangkat 2 kali Q pangkat 2. Seperti itu. Ya, kita punya lagi sifat yang terakhir, sifat yang kelima. Sifat yang kelima, kalau tadi dikali, maka sekarang dibagi. Jika kita memiliki A pangkat A per B pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kalau tadi kan dikali, pangkatnya ditaruhkan masing-masing. Kalau sekarang dibagi juga pangkatnya ditaruhkan masing-masing. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ingat, matematika tidak boleh membagi dengan 0. Contoh, kita punya 5 per 3 pangkat 2. Ini akan sama dengan 5 pangkat 2
dibagi 3 pangkat 2. Kita punya lagi P per Q pangkat 3. Makanya akan sama dengan P pangkat 3 dibagi Q pangkat 3. Seperti itu. Ya. Oke, tadi semua materi sudah dari pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, 0, dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ya, karena kalau ada materi tanpa contoh soal itu katanya nanti pusing. Ya. Oke, contoh soal yang ini ada 2 contoh soal saja karena mengingat durasi yang terlalu panjang nanti videonya akan jadi membosankan. Ya, yang pertama ini ada soal sederhanakanlah 2 pangkat 3 A pangkat 5 B pangkat 4 kemudian dibagi 2A B pangkat 3. Oke, saya sama dengan di bawah saja. Nah, ingat tadi kalau ada bilangan berpangkat yang basisnya sama itu bisa kita sederhanakan. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Sekarang kita perhatikan yang sama yang mana? Yang sama itu adalah yang 2. Ya. Yang atas pangkat 3, yang bawah pangkat 1. A juga sama. Yang di atas pangkat 5, yang di bawah pangkat 1. B juga sama. Yang atas pangkat 4, yang bawah pangkat 3. Berarti kita bisa kumpulkan. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurang. Berarti ini akan menjadi 2 pangkat 3. Ini karena pangkat 3 pangkat 1 dikurangi 1. Kemudian sekarang yang A. A pangkat 5, ini pangkat 5, ini pangkat 1. Berarti dikurang 1. Yang ini B pangkat 4, B pangkat 3. Karena dibagi berarti dikurang. B pangkat 4 dikurangi 3. Maka dia akan menjadi 2 pangkat 2 A pangkat 4 B pangkat 1. Tapi satunya jangan ditulis. Inilah hasil sederhananya. Ya. Cukup sampai di sini. Karena kalau mau dipangkatkan juga ini nggak apa-apa. Ini akan menjadi 4A pangkat 4B. Karena permintaan soalnya sudah sederhanakan lah. Ya, ini yang soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Kita soal nomor 2 tidak jauh berbeda sama yang nomor 1. Ya. Yang kedua itu adalah bentuk sederhana dari 3 dalam kurung 3A pangkat 2 B C pangkat 3 pangkat 2 dibagi 9A C pangkat 3. Ingat, kalau ada bilangan berpangkat dikurung dipangkatkan lagi, maka ini masing-masing kita pangkatnya kita kalikan. Ini berpangkat 1, ini berpangkat 2, berpangkat 1, berpangkat 3. Maka dia akan menjadi 3 pangkat 1 kali 2, yaitu 2. Dan di sini A pangkat 2 kali 2. 2 yang depan dapat dari sini, 2 yang belakang dapat dari sini. Kemudian B. B-nya ini pangkat 1 berarti 1 kali 2, 2. Ini C pangkat 3 kali 2. Ya, dibagi. Ini, karena ini 9, ini 3. Kan 9-nya bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang basisnya 3. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian A pangkat 1, B-nya ada C pangkat 3. Makanya akan menjadi 3 pangkat 2 A pangkat 2 kali 2 4 B pangkat 2 C pangkat 3 kali 2 6 dibagi 3 pangkat 2 A C pangkat 3. Nah, di sini kan yang sama 3 sama, A sama, B-nya sendiri, C-nya ini juga sama. Berarti kalau dibagi pangkatnya dikurang, maka dia akan menjadi 3 pangkat 2 kurang 2 A pangkat 4 kurang, ini pangkatnya adalah 1. B karena tidak ada pasangannya, ya udah berarti B pangkat 2 ditulis lagi, pasangannya tidak ada. Kemudian ini C pangkat 6 kurang 3. Ya, seperti itu. Ini akan menjadi 2 kurang 2 0, 3 pangkat 0 A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 3. Makanya akan menjadi 3 pangkat 0 tadi berapa? Pangkat 0 tuh apapun pangkat 0 hasilnya pasti 1. 1 jangan ditulis. Berarti jawabannya adalah A pangkat 3 B pangkat 2 C pangkat 3. Inilah hasil akhirnya. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, silakan klik tombol like dan subscribe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.